والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله أجر الفاعل. Jamaah sholat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bosan-bosannya kita membasahi lisan kita memuji Allah Jalla wa Ala atas nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah bukakan hati kita, ringankan langkah kita, Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalannya itu bermajlis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada malam hari ini kita lanjutkan materi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Sekarang kita sudah masuk, kemarin terakhir hak-hak seorang muslim udah? Belum ya? Sampai itu yang sekarang ya? Ya, sekarang kita masuk kepada hak-hak seorang muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada satu ungkapan yang bagus dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, "Ma tu'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min ahli shalih." Ya, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah dia mengenal Islam yang lebih baik daripada dia mempunyai teman yang soleh. Jadi sesudah kita mengenal Islam itu nikmat. Ya, karena memahami, mengamalkan ajaran Islam itu adalah nikmat. Dan sesudah mengenal ajaran Islam, maka tidak ada nikmat yang lebih baik, kata Umar bin Khattab, melainkan kita punya teman yang soleh, teman yang baik, ya, punya sahabat yang baik, saudara yang baik, yang selalu mengarahkan kita, mengingatkan kita tentang urusan akhirat. Padahal dia bukan abang kandung awak, bukan adik kandung awak, bukan sepupu awak. Bisa jadi dia orang lain, bahkan mungkin bisa jadi sukunya beda, ya. Tapi dia peduli dengan akhirat kita. Nah, itulah nikmat sesudah nikmat Islam. Maka apa kata Umar bin Khattab? "Fa idza wajada ahadukum muddan min akhihi falyatamassak bihi." Apabila engkau bertemu dengan sahabat yang model seperti itu, maka peganglah erat-erat dia. Peganglah erat-erat. Ini disebutkan dalam kitab Nurul Qulub, ya, sehingga jangan mengatakan Allah Azza wa Jalla, ketika kita memiliki sahabat yang baik, teman yang baik, yang kalau jumpa sama dia ingat awak akhirat. Paham ya? Kalau kadang awak jumpa sama kawan awak, ingat awak dunia. Assalamualaikum, mana kita malam ini? Mana ini? Tahu bagaimana dulu kita jalan-jalan itu kira ya? Nah, itu ya ngeri lah itu. Tapi kalau jumpa kawan, jangan lupa ngaji ya besok ya, jangan lupa di sini. Ingatkan ya awak ngaji, ingatkan ya awak sholat, ingatkan ya itu teman seperti itu, kata Umar bin Khattab, peganglah itu. Ya, kenapa? Karena teman-teman seperti itulah yang besok di akhirat memberikan syafaat kepada teman-temannya. Jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu ada hak-hak yang harus kita perhatikan. Ya, ada hak-hak yang harus kita perhatikan. Kalau sudah ada hak berarti ada kewajiban. Ya, maka Syekh mengatakan di antara hak-hak seorang muslim yang harus kita perhatikan, pertama, engkau mengucapkan salam ketika bertemu kepadanya. Ya, baik orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, maka kita ucapkan salam.
memenuhi undangannya kalau diundang, memenuhi undangannya. Kemudian menjawab bersinnya. Jadi kalau dia asin, dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawabnya yarhamukallah. Nah, ketika sudah dijawab yarhamukallah, yang bersin tadi balik menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, jadi alhamdulillah yarhamukallah. Jadi kita yang mendengar, walaupun tak kita kenal dia, ketika dia bersin kita dengar mengucapkan alhamdulillah, ingat kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau nggak mengucapkan alhamdulillah, ya nggak ada kewajiban kita menjawabnya. Jadi yarhamukallah kita jawab. Dan yang bersin tadi membalas yahdikumullah. Yarhamukallah apa artinya? Semoga Allah merahmatimu. Maka yang bersin menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan engkau hidayah dan memperbaiki urusan, memperbaiki keadaan. Lihat bagaimana seorang muslim sama muslim yang lain saling mendoakan. Bersedia lagi, yarhamukallah, ucapkan alhamdulillah, yarhamukallah, sampai 3 kali dia bersin. Nah, yang keempat kali doakan dia semoga Allah berikan kesembuhan. Ya, yang keempat kali bersin dia alhamdulillah, ya kita bisa katakan syafaqallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau kita tak pahami semoga Allah menyembuhkanmu. Ya, nah jadi batasnya 3 kali. Jangan oleh Allah azza wa jalla. Kemudian apa? Menjenguk kalau dia sakit. Menjenguk orang sakit, menjenguk saudara kita muslim yang sakit, ini memiliki fadilah yang luar biasa. Allah turunkan 70.000 malaikat mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Jadi kalau dia menjenguk saudaranya di pagi hari, turun 70.000 malaikat mendoakan dia. Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkan dia, sayangi dia. Sampai sore hari. Sore hari dia menjenguk, Allah turunkan malaikat mendoakan dia. Ya Allah ampunkan dia, sayangi dia. Jadi bukan main-main. Ya, inilah keistimewaan muslim dengan muslim yang lain. Kemudian menghadiri jenazahnya saat meninggal dunia, ini juga memiliki fadilah. Ya, kalau kita ikut menyolatkan jenazah saudara kita yang muslim, kita mendapatkan pahala 1 qiraat. Kalau kita ikut menyolatkan dan menguburkannya, dapat pahala 2 qiraat. Sahabat bertanya, "Wa mal qiraat?" Apa yang dimaksud 2 qiraat? Kata Nabi, seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain seperti besarnya gunung Uhud. Jadi 2 gunung Uhud pahalanya. Wah, kalau dia ikut menyolatkan, ikut menguburkan, mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan. Nah, jadi kalau kita takziah, kita menghadiri saudara jenazah saudara kita, rugi kalau kita tak ikut nyolatkan. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, memberikan bagiannya. Dia memberikan bagiannya. Memberinya nasihat jika dia meminta nasihat. Wa idastamsohaka fansohu, kata Nabi. Kalau saudara meminta nasihat, nasihati dia. Kemudian menjaga dirinya saat dia berjauhan. Ya, dekat jauh kita tetap jaga kehormatan saudara kita. Jangan ketika dekat kita tidak menggunjing dia. Ketika dia sudah jauh dari kita menggunjing dia. Ya. Nah, ini memiliki keutamaan sendiri. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Mencintai bagi dirinya apa yang engkau cintai bagi dirimu. Apa yang kita suka apa yang kita suka agar orang lain memperlakukan kita, maka begitulah kita memperlakukan sahabat kita. Ya, kita kan nggak suka dicaci, maka jangan caci sahabat kita. Kita nggak suka dilayaskan, maka jangan layaskan sahabat kita. Ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian membenci bagi dirinya apa yang engkau benci bagi dirimu. Kebalikan tadi ya. Nah, kemudian semua perkara ini banyak disebutkan dalam hadis, dalam athar sahabat dan lain-lainnya. Jadi ini poin yang pertama,
yang harus kita jaga hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang kedua, apa hak seorang muslim yang harus kita perhatikan? Engkau tidak boleh menyakiti seorang muslim baik perkataan, perbuatan. Ya, kalau perkataan menggibahnya, memfitnahnya, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepadanya. Kalau perbuatan apa? Mencemoohkannya, ya. Bahkan bisa jadi menyakitkan dengan pandangan mata, bisa nggak menyakitkan orang lain? Bisa. Mungkin kawan sambil ngobrol datang kita, ya, itu kan perbuatan. Memang mulut kita nggak ngomong, tapi dari pandangan mata kita, ya sudah bisa menyakitkan orang lain. Ya, perbuatan kita seperti hidupkan lagu-lagu kuat-kuat sehingga mengganggu tetangga kita. Ya, udah suara gak enak, ya, pakai mic pula, ya kan, apa nggak pergi tetangga, ya kan. Jadi jangan sampai kita ya menyakiti saudara kita sesama muslim. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menyombongkan diri di hadapannya, tidak menyombongkan diri, ya. Kemudian tidak menggunjing orang lain di hadapannya dan tidak mendengarkan gunjingannya. Artinya kalau dia menggunjing orang lain, kita pun gigi. Maaf ya, udah tak usah ganti cerita saja. Ya, nah jangan sampai dia menggunjing satu sama lain. Ini yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya sahabat kita juga selamat besok di akhirat. Kalau nampak awak kawan awak udah mau celaka, jangan makin awak celakakan. Ya, awak ingatkan. Mungkin mengingatkan itu sakit, tapi nggak mengapa selama itu kebaikan. Dan cara mengingatkan pun ada caranya, ada adatnya. Kemudian yang ketiga, jangan menghindarinya lebih dari 3 hari, yang didasarkan kepada hadis yang cukup masyhur dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lil mu'minin an yahjura mu'minan fawqa thalathi, fa in marrat bihi thalathun falyalqahu falyusallim alaihi fa in radda alaihi salam faqad istaraka fil ajri wa in lam yarudda alaihi faqad ba'a bil ithmi." Zada Ahmad wa kharaja al-Muslim min al-hijrah, rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud. Tidak dibolehkan bagi seorang mukmin menghindari mukmin yang lainnya lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Jika sudah lebih dari 3 hari, lalu dia bertemu dengan orang yang dihindarinya dan didiamkannya tadi, maka hendaklah dia mengucapkan salam kepadanya. Jika dia menjawab salamnya, maka keduanya sama-sama mendapatkan pahala. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sama-sama bagi-bagi pahala. Ya. Nah, sebaliknya jika dia tidak menjawab salamnya, maka yang mengucapkan salam terbebas dari dosa orang yang menghindarinya. Jadi dia terbebas dari dosa, yang kawan tadilah yang berdosa. Ya, ingat berapa batasnya? 3 hari. Ya, 3 hari. Karena awak dia buat acara gak diundangnya awak diamkan dia selama 3 hari. Ya. Awak dia masalah berpaling. Kenapa mau berpaling? Sakit hati. Tak diundang. Tapi kalau sudah 3 hari, udah assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya kan? Atau awak lewat tengok dia di kafe minum kopi, tak diajaknya awak, tak diajaknya awak diamkan, iya kan? Batasnya berapa hari? 3 hari aja, mau salam lama, ya. 3 hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Banyak faktor yang bisa membuat meretakan hubungan anak sama anak berantem, orang tuanya pun ikut berantem. Padahal anaknya habis berantem udah sebentar udah baik lagi. Berantem orang tua ada 1 menit dah baik lagi orang tuanya sampai mati gak cakap kan rugi. Jadi belajarlah dengan anak kecil dalam urusan masalah itu. Ya, anak kecil kan fitrah, bersih masih fitrah.
kebaikan. Jawaban Allah Azza wa Jalla. Namun penghindaran ini hanya berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan dunia seperti yang kita sampaikan tadi. Tapi jika dalam urusan agama, maka menghindari ahli bid'ah dan pelaku kedurhakaan berlaku untuk selama-lamanya selama dia belum bertobat dan tidak kembali kepada kebenaran. Bagaimana sudah kita jelaskan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau kita dapati para ulama mengatakan ahlul bid'ah itu masuk ke dalam perkara-perkara urusan akidah seperti Khawarij, Syiah, apalagi Murji'ah, Qadariyah, ya. Itu kategori yang mereka adalah ahlul bid'ah. Tetapi kalau dalam masalah perbedaan amalan, tidak boleh kita membedakan satu sama lain. Kalau dalam urusan amalan, yang satu kunut, yang satu tak kunut, berdiam-diaman, itu tak boleh. Masing-masing ada dalam dasarnya, ya ada dasarnya. Yang satu berpandangan pakai mazhab ini, Syafi'i, yang satu berpandangan pakai mazhab Hambali dalam masalah ibadah. Nah, jangan saling gacapa, ya. Tapi kalau dalam urusan akidah, dia mengatakan Allah tidak tahu takdir manusia. Misalnya Allah tidak tahu takdir manusia seperti Qadariyah. Maka kalau kita dengar seperti itu, tidak boleh kita dekati. Ya, kenapa? Karena akan membahayakan agama kita. Ya, akan membahayakan agama kita. Nah, dalam hal ini boleh kita diamkan dengan tujuan tadi menyelamatkan agama kita. Itu pun kalau dia sudah tobat, tidak boleh kita diamkan. Ya, harus kita baik. Yang keempat, berbuat baik kepada siapapun orang muslim menurut kesanggupannya, tidak memasuki tempat tinggalnya kecuali setelah perkenannya dan meminta izin 3 kali sebelum masuk. Jika tidak ada jawaban, maka dia harus kembali. Jadi ketika kita bertamu ke rumah orang, ketuk 3 kali, ucapkan salam. Kalau 3 kali nggak ada sambutan, nggak ada sautan, maka kita pulang. Ya, kita pulang. Dan itu pun ada adabnya. Mengetuk pintu saudara kita, jangan muka kita ke depan, tapi muka kita ke samping. Assalamualaikum, atau assalamualaikum. Ya, nggak boleh. Assalamualaikum. Ini kawan, assalamualaikum. Intinya begitu ya, itu menyakiti, nggak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Nah, bahkan Nabi mengatakan, boleh andai kau tutup matanya, nggak ada pisau seluruh. Tercucuk awal, nggak gitu kan? Nggak ada dituntut di pengadilan ya, secara Islam. Nah, dia mengatakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya yang harus kita perhatikan. Yang kelima, memperlakukan orang lain dengan akhlak yang baik dengan cara-cara tersendiri. Ini penuh dengan hikmah. Wa a'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang yang bodoh. Jika bertemu, asal bertemu awak sama dia aslinya berdebat aja. Ya, udah berdebat, enggak mau pula dia mengalah. Begini yang betul, tidak begini. Ya. Allah berfirman, tidak kata ayah itu. Nabi bersabda, enggak kata nenek. Ayo capek ini lebaran itu sudah mulai terawih, awal jumpa berpaling untuk menghindari supaya tidak semakin besar mudaratnya. Ya. Kemudian apa lagi? Maka andai pun bertemu orang seperti itu perlu diberi ilmu. Ya, perlu diberi ilmu. Jadi kalaupun bertemu ilmu saja kita sampaikan, enggak usah melarang orang. Kemudian jika bertemu dengan orang yang suka bercanda, karena ada kawan yang suka bercanda, jadi dari awal jumpa sampai 1 jam bercanda, maka orang seperti ini perlu diberi pengertian, ingatkan akhirat, ya, ingatkan bercanda bisa mengeraskan hati, bukan berarti nggak boleh bercanda, boleh, ya, boleh jika sekedarnya saja, jangan berlebihan, ya, karena
Karena kata Nabi, kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan banyak menangis sedikit tertawa. Aku melihat surga, maka aku tertawa. Aku melihat neraka, maka aku menangis. Jadi Allah perlihatkan kepada Nabi. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita beri pengertian. Jika bertemu dengan orang yang lambat gaya pikirnya, maka sabarlah dalam memberikan penjelasan. Awak tahu dia agak lambat ini. Nah, sabarlah awak. Ya, jangan pulangnya balah kawannya. Yang dongoknya boleh. Ya, kasih dia penjelasan. Sabar. Mana pernah usaha dari ulama pula lebih pintar dari apa bisa jadi. Ya, jadi kita berikan penjelasan dengan lembut. Yang keenam, menghormati orang tua. Orang yang tua dan kita hormati. Ya. Kemudian apa lagi? Menyayangi anak kecil. Menghadapi siapapun dengan wajah yang berseri. Ya. Nah, dengan wajah yang berseri. Memenuhi janji kalau berjanji. Ya. Kalau seandainya kita berjanji nanti jam 2 belum kita jumpa ya. Ya, jangan sampai jam 2 nggak ada kabar. Ya, kita jumpa di sini. Andai kita nggak bisa jumpa, kita kabari. Kayaknya aku tidak bisa datang. Kabari. Jangan sudah jam 3 kawan tunggu nggak datang baru. Kawan juga yang adanya. Ini nanti bisa merusak hubungan. Ya, jadi kalau janji, ya kalau kita nggak bisa memenuhi janji kita kabari. Ya, kita kabari. Itu apa? Menjaga hubungan. Kemudian tidak mendatangkan kepadanya kecuali apa yang seperti dia sukai. Ya, jadi apa-apa yang kita pun tidak suka disakiti, maka jangan kita juga menyakiti. Apa yang kita suka diberi, maka hendaklah kita juga memberi. Al-Hasan berkata, Allah mewahyukan 4 kalimat kepada Nabi Adam. Ya, 4 kalimat kepada Nabi Adam seraya berfirman, di dalam 4 kalimat itu terdapat keterpaduan urusan bagiku dan bagi anakku. 1 bagiku dan 1 lagi bagimu. Jadi 1 bagimu kata Allah, 1 lagi bagimu. 1 antara aku dan antara dirimu. Artinya 1 urusan, tapi di situ ada hakku, ada hakmu. Ya, hak Nabi Adam. Dan 1 lagi antara dirimu dengan makhluk. Maksudnya apa? Yang pertama adalah kita memenuhi hak Allah. Apa hak Allah yang harus kita penuhi? Hendaklah kamu menyembahku dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan itu. Haqqullah 'alal 'ibad ayya'buduhu. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba, kita menyembah Allah, jangan kita syirik. Itu hak Allah yang harus kita penuhi dimanapun kita berada, kita jaga sampai kita mati, jangan sampai menyekutukan Allah. Itu hak Allah yang harus kita jaga. Kemudian, ya, yang menjadi milikmu, maksudnya hak Allah kepada hak hambanya, hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah apa? Amalmu akan diberi balasan lebih banyak dari apa yang kamu butuhkan. Ya, itu bagian hamba. Ketika hamba tidak menyekutukan Allah, maka hamba tadi berhak mendapatkan balasan, bahkan melebihi balasan amal yang dilakukan. Kemudian antara aku dan kamu. Nah, kalau tadi masing-masing ada hak Allah, ada hak hamba. Ini masing-masing antara Allah dengan kamu. Maksudnya dari apa itu? Hendaklah kamu berdoa dan aku pasti mengabulkannya. Artinya apa? Hak Allah untuk diminta, tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Maka hak hamba dari apa? Allah akan penuhi doa. Yang keempat, antara dirimu dengan makhluk sesama kita, manusia. Apa itu? Yaitu hendaklah kamu memperlakukan mereka dengan sesuatu yang kamu sukai seperti yang mereka sukai terhadap dirimu. Ya, artinya jangan saling menyakiti. Ya, bahkan Nabi mencontohkan apa? Tahabu, salinglah kalian memberi hadiah agar tumbuh rasa
cinta, ya. Kalau kita masak sesuatu, berikan juga kepada tetangga, ya. Nah, kalau tetangga kita jangan sampai ada yang kelaparan, hal-hal yang seperti itu harus kita jaga sesama muslim. Yang ketujuh, lebih menghormati orang yang lebih terpandang, ya, atau orang-orang besar, ya, baik dari sisi keilmuan, baik dari sisi kemuliaan, kedudukan, maka orang seperti ini harus kita hormati, ya, harus kita hormati. Yang kedelapan, menciptakan perdamaian di antara manusia. Wasulhu khair, fa aslihu baina akhawaykum. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mendamaikan di antara manusia, menutup aib sesama muslim. Ketahuilah bahwa siapa yang memperhatikan tutupan Allah terhadap orang yang durhaka tentu bisa meraba seberapa jauh perlindungan dari Allah dalam masalah ini. Maksudnya apa? Betapa Allah menjaga hambanya ketika hamba tadi berbuat maksiat, ya. Ketika kita buat maksiat diam-diam, adakah Allah tunjukkan? Ya, bisa kita buat maksiat di balik dinding. Bisa saja Allah membukakan dinding dari sehingga orang melihat kita buat maksiat. Sedangkan Allah saja menjaga aib, ya, supaya hamba tadi mana tahu hamba tadi bertaubat. Allah saja menjaga tidak membuka aibnya. Maka hendaklah kita juga menjaga jangan sampai membuka aib saudara kita. Ya, bayangkan kalau Allah mau, bisa saja. Bagaimana Dajjal, Allah tulis di keningnya apakah kafir, ya, kafir. Ya, kalau Allah mau bisa saja. Habis kita berzina tertulis di sini berzina. Ya, orang punya yang habis berzina dia bisa saja kira gimana? Habis berjudi tertulis di kening aku berjudi. Ya kan? Tapi Allah tidak lakukan kan? Nah, maka kalau kita paham hikmah itu, kita pun tidak akan berani membuka aib saudara kita. Apalagi Allah, ya, menjaga hambanya, ya, sampai kalau ada orang yang berzina, kita tidak bisa menghukum dia sebelum ada 4 orang saksi. Ya. Ternyata satu orang yang nyaksikan, nampak aku Pak Hakim, nampak di depan mataku dengan jelas dia berzina. Bisa juga? Tidak bisa. Mana di dalam saksi lagi? Ya. Makanya dalam hukum negara pun kalau saksi lapor harus ada alat bukti kan? Paling tidak minimal 2 alat bukti, ya. 2 alat bukti. Kenapa? Supaya kalau dibolehkan satu orang mengajukan orang lain untuk dihukum bisa rusak. Contoh kita benci sama dia, kita ajukan aja Pak Hakim, jadi nampak dari jadi akhirnya apa? Akan hilang kehormatan orang lain. Oleh sebab itu harus kita mendatangkan saksi, ya, 4 orang. Ternyata saksinya 3 laki-laki 1 perempuan, nggak sah. Kalau 3 laki-laki maka perempuannya harus 2, karena 1 laki-laki perempuan 2, lalu 2 itu hitung 1. Ya. Pada kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Begitulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, kehormatan seorang hamba, dan hikmah tersebut harus kita pahami. Jangan sampai kita membuka aib saudara kita. Jangan lupa Allah Azza wa Jalla. Yang ke-9, menghindari tempat-tempat yang bisa menimbulkan tuduhan yang tidak untuk menjaga hati manusia agar mereka tidak berburuk sangka dan agar mereka tidak menggunjingnya. Ya. Jadi tempat-tempat yang bisa membuat orang lain buruk sangka sama kita harus kita hindari. Jangan pula aku tak peduli. Ya, tak peduli aku apa kata orang, aku lagi yang tak peduli. Ya, karena kalau orang berdosa gara-gara perbuatan kita, ya, maka kita menyengaja orang untuk berdosa. Jadi, kecuali awak ke masjid dincing orang, itu lain cerita kan. Ini awak ada orang berjudi di situ, awak duduk misalkan nengok
pakai mobil pula, lupa pula awak ada jenggot butuh asin mewah. Lewat kawan, di kawan udah gitu. Ya. Nah, ini kan bisa menimbulkan buruk sangka, maka harus kita hindari. Ya, harus kita hindari. Nah, walaupun mungkin kita beralasan apa? Aku di situ nggak baju, tapi ada mendakwahi mereka misalkan, ya kan? Mendakwahi mereka. Atau kita masuk ke ketentuan misalnya mau mendakwahi orang-orang yang betul, ya. Itu kan tempat-tempat yang bisa membuat orang buruk sangka, maka harus kita hindari. Apalagi sekarang zaman viral kan, di kamera orang pulang ada dia. Wah, kawannya, tidak kan? Viral apa? Nah, jadi hal seperti itu yang akan menimbulkan membuat orang lain buruk sangka. Kemudian yang ke-10, memintakan bantuan untuk orang muslim, memerlukan bantuan kepada orang-orang yang berkedudukan hingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Jadi kalau ada saudara kita yang muslim memerlukan bantuan, maka kita bantu atau kita bisa memintakan bantuan untuk orang muslim yang memerlukan bantuan kepada orang yang memiliki kedudukan hingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Jadi yang makin miskin, kalau kita ajukan ke bantu dia yang mengatur tentang orang-orang miskin, ya, maka ini juga sangat diperlukan. Yang ke-11, mengucapkan salam terlebih dahulu di hadapan orang lain sebelum membicarakan urusan apapun, sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Jadi bersalaman itu merupakan sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Mani muslimaini al-taqaya fa'akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi." Tidaklah dua orang muslim saling bertemu. Lalu salah seorang di antara keduanya menjabat tangan temannya, melainkan ada hak atas Allah Azza wa Jalla untuk mengabulkan doa mereka berdua. Dan tangan mereka berdua tidak terlepas hingga dia mengampuni dosa mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Ya, jadi saling bersalaman. Ya, baik ketika bertemu maupun ketika berpisah. Kenapa di sana ada fadilah berhubungan dosa. Bahkan Syekh mengatakan tidak ada salahnya mencium tangan orang yang lebih terpandang dalam agamanya atau saling berpelukan. Ya, kata Syekh, ini juga merupakan bagian sunnah. Ya, banyak orang yang salah paham kalau kita mencium tangan berarti kita tunduk kepada orang tidak. Ya, kalau dalam urusan agama yang mungkin dulu kita waktu kecil dulu, ya, kita tengok bawa tadi tua jumpa awak salah kan masalah. Ya, padahal dari kecil diajarkan mungkin alif ya kan jumpa di jalan awak jalan sampai kumpak begini pula apa? Saya bapak main gitu ya. Nggak ada tujuannya apa? Itu nomor. Dan di dalam Islam itu diperbolehkan kalau dalam urusan agama. Yang nggak boleh kalau lihat tangan orang-orang yang zalim, ya. Nah, orang yang zalim, tangan penjahat misalkan. Ya, kenapa? Karena itu akan membuat dia semakin kokoh dengan kejahatan. Nah, misal dia bandar narkoba misalkan, atau dia bandar judi di kampung itu terjumpa, sihatnya Pak. Ini berarti betul dikerjakan di Kalimantan, ya, dihormati orang masjid aku. Ya. Jadi maka Allah azza, apa dalil boleh kita mencium tangan? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Wa kana fi waqti Abdul Qais, ya, dari Zaid an-Zaid radhiyallahu anhu, dari sahabat Zaid, ketika beliau menjadi salah satu delegasi utusan dari suku Abdul Qais, beliau berkata, kemudian kami segera turun dan dari kendaraan lalu kami mengecup tangan dan kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Sunan Abi Dawud.
tentang hadis ini di dalam salah satu karangan mengatakan bahwa yustahabbu taqbilu aydis shalihin wa fudala'il ulama wa yukrahu taqbilu yadi ghairihi. Kata Imam Nawawi bersyarah Sahih Muslim, ya, yang banyak mengarang kitab ulama besar, beliau mengatakan yustahabbu, disunnahkan, ya, disunnahkan mencium tangan orang-orang saleh dan ulama-ulama yang fudala, yang nampak keutamaannya. Namun mencium tangan salah seorang selain mereka hukumnya makruh, artinya sesuatu yang dibenci. Ini disebutkan dalam fatwa Al-Imam An-Nawawi. Ya, siapa lagi yang harus dikawal? Orang tua, ayah Hawa yang sudah tua, ya, dan kurang elok nampak orang jumpa sama yang Assalamualaikum ya, sehat ya. Mau masuk kawan. Oma aku nih, semenjak mengaji kawan nih, makin banyak tidak apa-apa. Tak boleh syirik, kalau kita gini kan nanti syirik masuk. Subhanallah. Ya, tidak seperti itu. Saya berikan dulu waktu pesantren dulu ya. Ya, jumpa sampai ini sama orang tua ini lurus kali tangan. Setelah sampai dari seperti baru, ada yang rupanya sunnah. Tidak jumpa setelah bertemu, datang orang ayahnya berkunjung, dia menyalap siapa ya? Barang lain sendiri. Ya. Bahkan Nabi pernah mencium tangan Ibunda Fatimah. Kalau kita mencium tangan anak kecil itu tanda itu sebagai bentuk kasih sayang. Ya. Bahkan saya pernah tahu Nabi melihat ada seorang bapak-bapak yang tangannya lecet-lecet. Ya. Lalu Nabi bertanya, kenapa tanganku seperti ini ya Rasul? Aku tukang pukul batu. Lalu sesudah batu itu pecah, aku jual ke pasar untuk memenuhi nafkah anak saking dan salutnya Rasul cinta. Alhamdulillah tangan yang diberkahi Allah. Tidak ada masalah. Mau lihat Allah Azza wa Jalla, ya. Kenapa? Karena itu bentuk kasih sayang. Tapi kita yang dicinta kita jangan pulang kita apa namanya? Asal jumpa. Apa juga begitu. Ya, kenapa? Karena orang tadi menghormati ilmu yang ada pada orang tersebut. Kita jangan sampai kita yang begitu tadi bisa kita hindari, jangan sampai kita hindari. Ya, kenapa? Karena kita juga merasa punya banyak dosa. Ya, andai Allah bukakan aib kita, nggak ada orang yang menghormati kita. Ya, dari sini artinya apa? Jiwa kita ya, jangan lemah. Ya, kita suka disanjung. Ya, janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia. Aku sadarlah diri, tahu diuntung. Sebelum masa terendah diusung. Makanya banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi intinya menyalam, ya, itu tidak masalah, ya. Tidak ada masalah, tidak jatuh pada bab kesyirikan, ya. Ini harus kita pahami. Dan banyak dalil-dalil yang lain dalam masalah itu nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian yang ke-12, menjaga kehormatan saudaranya sesama muslim, diri dan harta agar tidak dizalimi orang lain serta membelanya. Awak nampak tetangga awak tinggi, maka tanggungjawab kita juga menjaga rumahnya supaya jangan dimasuki orang lain. Apalagi kita kenal tetangga kita ini baik, ya, kita pun harus jaga. Ya, ini harus kita perhatikan. Yang ke-13, jika saudara mendapat gangguan dari orang jahat, maka dia harus membantu dan membelanya. Muhammad bin Al-Hanafi yang berkata, tidak layak disebut orang yang bijaksana, tidak layak disebut orang yang bijaksana jika dia tidak berusaha membela orang yang diperlakukan dengan cara yang tidak baik hingga Allah memberinya jalan keluar. Apabila saudara kita dizalimi, maka kita harus melindungi. Apalagi saudara kita minta tolong kepada kita agar terhindar dari kezaliman orang lain. Awak kebetulan kepala lingkungan, ketika orang
aduh Pak, tolong Pak, tetangga saya suka menyakiti saya. Nah, kita yang punya kuasa, kita wajib untuk membela. Atau mungkin kita nggak bisa, atau bagi Kaptimmas yang ditugaskan menjaga keamanan di masyarakat, ada orang tidak tolong, wajib bagi kita untuk menolong. Ya, jangan bukan urusan itu, jangan. Kenapa? Karena kita digaji untuk menciptakan keamanan, ya, menciptakan keamanan. Jangan lupa Allah Azza wa Jalla. Yang ke-14, tidak banyak bergaul dengan orang-orang yang kaya, yang sombong, dan hendaknya lebih banyak bergaul dengan orang-orang miskin yang tawadu, yang baik, serta berbuat baik kepada anak-anak yang yatim. Ya, jadi jangan banyak bergaul dengan orang-orang kaya, khawatirnya nanti akan muncul kesombongan dalam diri kita, sehingga kita ternyata besar pasak daripada dia, ya, tak sesuai kenyataan awak. Ya, jadi jangan. Dan banyak kita bergaul dengan orang-orang miskin untuk apa? Untuk membuat diri kita tawadu. Oh, ternyata yang lebih susah dari aku. Oh, ternyata, ya. Dia dengan kesusahannya dia bisa sabar, apalah aku. Dia awak tengok main-main ke rumahnya, atapnya sudah bocor, awak lihat rumah awak lebih lumayan, akan timbul rasa syukur kepada Allah agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Yang ke-15, menjenguk orang muslim yang sakit, memperhatikan adab-adabnya seperti meletakkan tangan di tempat yang sakit, menanyakan keadaannya, menunjukkan rasa belas kasihan, mendoakan kesembuhannya, tidak memandang bagian-bagian yang tidak boleh dipandang. Orang yang sakit sendiri dianjurkan untuk bertindak seperti riwayat Muslim dari Utsman bin Abdul As, bahwa dia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang rasa sakit yang dideritanya semenjak dia masuk Islam. Maka Nabi bersabda, "Wa'yadaka 'alal ladzi ta'lamu min jasadik." Letakkan tanganmu pada bagian yang sakit dari tubuhmu, kemudian ucapkanlah Bismillah 3 kali. Bismillah salasa, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian bacalah 7 kali, ya, A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajibu wa uhadir. A'udzu billahi min qudratihi min syarri ma ajibu wa uhadir. Bukan asal lambung awak malam-malam. Letakkan tangan kita di tempat yang sakit. Bismillah, Bismillah, sambil kita berhayati bahwasanya tidak ada satupun yang sanggup kalau sudah disebutkan nama Allah. Sampai gunung pun kita hancur, ya, memegang amanah Allah. Ya, setan saja mendengar nama Allahu Akbar saja sudah lari, apalah penyakit. Tapi dengan penuh keyakinan, Bismillah, 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 lalu baca 7 kali. A'udzu billahi bi qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan kekuasaan Allah dari penyakit yang kudapatkan dan yang kuwaspadai. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita baca sebanyak 7 kali. Bismillah 3 kali, baru tadi 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Adab lain yang harus diperhatikan orang yang sakit ialah sabar, tidak banyak mengadu, mengeluh, banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah. Jadi ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit, malah jangan sampai kehadiran kita malah membuat dia tambah sakit. Ya. Orang yang sakit itu kan nggak pernah mau banyak bercakap, namanya sakit datang kenapa? Sakit maksudnya berapa? Lalu kemana? Dia bersakit dia mau tanya ya tentang mungkin, ya. Nah, kalau mau bertanya tanya sama yang menjaganya. Kenapa begini? Orang sakit awal sakit coba kita tanya itu bagaimana? Ya, itu harus kita perhatikan. Kalau masih bisa kita bantu, kalau tidak kita doakan, ya. Kita doakan. Allahumma rabbana salli wa sallim anta syafi la syifa la syifa la syifa la qul saqoma kita nasihat kepada saudaraku. La baksa turun insyaallah penyakit ini tidak akan membawa bahaya melainkan akan menggugurkan dosa. Jadi kita kasih nasihat. Kalau mau ngobrol sama orang yang jaga. Ya. Nah, jangan ngobrol sama orang yang sakit banyak-banyak. Nanti khawatir makin naik dan tensinya. Ya makin kuat penyakit. Ya, dalam melihat Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir,
menghadiri jenazah orang muslim yang meninggal dunia, mengikutinya hingga ke kuburan. Maksud menghadiri jenazah ini ialah memenuhi hak-hak muslim dan berbagai pelajaran bagi mereka. Al-A'masi berkata, kami menghadiri jenazah sementara kami tidak tahu kepada siapa kami harus mengucapkan bela sungkawa. Hal ini kami lakukan karena duka semua orang atas kematiannya. Sedangkan maksud ziarah kubur adalah berdoa bagi mereka yang sudah meninggal, mengambil iktibar dan mendidik hati. Inilah fungsi daripada ziarah kubur. Pertama, mendoakan penghuni kubur. Yang kedua, kita ambil pelajaran iktibar bahwa suatu saat kita akan masuk ke dalam kubur, ya. Kemudian apa? Untuk mendidik hati kita supaya tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut hak-hak tetangga dan hak-hak kerabat dan sanak keluarga di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita saudara-saudara, ya, persahabatan kita tidak hanya sebatas di dunia, tapi persahabatan kita sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah saya menampung, kepada Bapak Ibu saya maafkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.